Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleha soleha? Semoga kabar hari ini kita selalu dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Robbi jidni ilman warzuqni fahma. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang hidup damai dengan submateri Assalam. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna Asmaul Husna Assalam dan dapat melafalkan Asmaul Husna Assalam. Assalam merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna. Assalam artinya Allah Maha Sejahtera atau Maha Pemberi Keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai Assalam. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari segala kekurangan, kejelekan, kepunahan, atau kematian yang biasa dialami oleh makhluknya. Dengan sifat Assalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua makhluk dan secara khusus menyelamatkan orang-orang beriman dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23, yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Keselamatan. Kita sebagai hambanya harus meneladani sifat Asmaul Husna. Salah satunya adalah Assalam, yang artinya Maha Sejahtera atau Maha Pemberi Keselamatan. Lalu, bagaimana cara kita meneladaninya? Berikut adalah beberapa cara meneladani Asmaul Husna Assalam. Yang pertama, membantu orang dengan ikhlas. Membantu orang bisa dengan cara bermacam-macam. Kita bisa memulainya dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Misalnya, menolong teman kita yang terjatuh, meminjami pensil kepada teman, menyingkirkan duri atau batu di jalan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menebarkan salam dan senyum. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Islam yang baik adalah yang memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Banyak sekali orang yang menyepelekan untuk mengucapkan salam. Padahal mengucapkan salam termasuk hal yang dianjurkan. Misalnya, kita memasuki suatu rumah atau berpapasan dengan teman. Nah, disitulah kita harus mengucapkan salam. Selain itu, jangan lupa untuk selalu tersenyum. Karena senyum merupakan suatu sedekah dan bisa membuat orang lain di sekitar kita menjadi ikut bahagia. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Dalam arti surat di atas disebutkan bahwa kita tidak boleh saling memanggil orang dengan julukan yang buruk dan mengandung celaan. Misalnya, ada teman kita yang gendut dan kita memanggilnya dengan julukan gentong. Nah, mungkin sebagian orang mengira itu hanya candaan. Akan tetapi, kita tidak mengetahui isi hati orang yang dijuluki dengan julukan tersebut.
Bisa saja dia merasa sakit hati karena dipanggil dengan julukan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kita memanggil dengan julukan yang baik dan mengandung pujian. Yang keempat, selalu berdoa untuk memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat memohon pertolongan. Oleh karena itu, kita hanya memohon pertolongan hanyalah kepadanya. Karena jika kita memohon pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan kita termasuk syirik. Yang kelima, bersabar jika terkena musibah. Karena segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya adalah baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi ujian dan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu, jika kita mendapat musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran dan berserah diri. Yang terakhir, menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Suka menolong merupakan salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha untuk tidak mempersulit orang lain. Orang yang memiliki kecenderungan untuk menolong sesama, maka ia akan mendapat derajat yang tinggi dan pujian dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan bagi orang yang suka menolong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Assalam artinya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Salam. Hal tersebut dijelaskan dalam surat. 3. Mengapa kita tidak boleh memberi panggilan buruk kepada teman kita? Jelaskan. 4. Sebutkan 3 cara meneladani Asmaul Husna As-Salam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.